got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neher Mayani. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Galuh Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan PPL atau praktik pengalaman lapangan di tempat saya bekerja, yaitu SMPN 1 Langkap Lancar Pangandaran. Tujuan pembelajaran PPL kali ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Penasaran dengan kegiatannya? Yuk kita langsung ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. Masih sehat? Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang akan memimpin doanya? Ada Sarif, boleh? Silakan memimpin doanya untuk memulai pelajaran supaya barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Hai semua, hari ini ikuti. Ada yang sakit? Bentar. Ada Sarif? Hadir. Alisa? Hadir. Atisa? Hadir. Dede Dian? Sakit. Kapan sakitnya? Tadi mendadak sakit? Enggak. Kok tiba-tiba sakit? Dewa? Supaya tetap semangat, kalau Bapak belajar sebentar sila, ada yang memimpin ke depan. Silakan. Siapa? Silakan Lili. Senang kan? Senang. Kita semua. 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang tahu cerita fantasi itu apa? Cerita hayalan. Cerita hayalan. Kenapa disebut cerita hayalan? Karena Adanya kejadian keajaiban, misterius dan keanehan, ide-ide yang berkembang menggunakan berbagai macam-macam hal-hal cerita yang terkenal waktu. Adanya tokoh unik memiliki sifat fisik, bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi selalu dan kreatif. hebat. Itu jadi cerita fantasi itu adalah cerita yang yang imajinasi di luar nalar kita ya. Suka berimajinasi kan kalian? Suka. Sekarang coba lihat yang ini. Apa judulnya? Kegiatan ekor biru natakan karya Uki Agustin. Seluruh pasukan Nataga siap bertugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di
titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati, mempertahankan diri mereka. Ada unsur di cerita fantasi itu yang pertama ada apa? Tema. Apa itu tema? Ide, cerita. Kemudian apa lagi? Tokoh. Tokoh itu apa? Bermain dalam cerita. Yang ketiganya apa lagi? Penokohan. Penokohan itu apa? Watak atau sifat karakternya. Yang keempatnya apa? Latar itu apa? Tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang. Ya, merupakan tempat, waktu, keadaannya seperti apa ya? Coba dari yang tadi, yang kalian pernah lihat itu temanya apa? Temanya apa? Perang. Mulai perang, banyak temanya. Ada bilang perang, ada lagi? Bilang apa? Apa lagi? Tidak ada. Yang kedua ada apa lagi? Saling tolong tanggung jawab ada di sana. Menolong juga ada. Tokohnya siapa saja di sana? Nataga. Nataga siapa lagi? Serigala siapa lagi? Gajah. Apa lagi? Gorila. Berarti penangkapannya mengurangi namanya tadi sudah jelas. Sekarang kalian sudah paham unsur intrinsik dalam cerita fantasi itu. Yang pertama itu adalah tema, yang kedua adalah tokoh, yang ketiga adalah tokoh dan penokohan, yang ketiga adalah latar, yang keempat adalah alur, yang kelimanya sudut pandang, yang keenamnya mana? Ini yang suka dilupakan itu adalah amanatnya. Jadi amanat itu apa? Pesan dari penulis cerita. Oke, sekarang kita akan melakukan analisis. Silakan kalian membentuk kelompok yang sudah dibuat kemarin. Silakan kelompoknya siapa saja sudah ditukar. Silakan mejanya dibuat sesuai dengan orang-orangnya, 5 orang kan kemarin kelompoknya. Ada yang menang boleh, ada yang menang boleh. Silakan. Kebetulan di sini juga ada rapetnya sudah ada ya. Gua akan membagikan. Silakan kalian berdiskusi, saling bekerja sama. Berdiskusi. Yang tidak paham boleh bertanya. Kemudian nanti kalian tulisnya di sini. Temanya apa? Satu. Itu kalau berapa? Bagaimana? Jack tidak mau bekerja karena dia seorang pemalas. Itulah kenapa mereka tidak punya cukup uang. Ada yang bisa dimakan? Aku lapar. Hari berlalu, mereka pun semakin miskin sampai akhirnya harus menjual sapi mereka, Milkwine, karena sudah tidak bisa memberi makan sapi itu. Ibunya Jack menyuruh Jack membawa sapi itu ke pasar dan menjualnya dengan harga terbaik. Mungkin dengan begitu mereka bisa membeli makanan. Di perjalanan, Jack Di sini ada nomor 1 tema mengenai nafas. Ya, bagi kan juga kelompok yang boleh langsung tema mana ya, temanya apa? Jawabnya siapa ya? Iya, siapa misalnya di sini kan ada si J.
Iya, deh, yang mana kita tulis di sini, tulis di sini. Ya. Ini bentuk agar penggaris matematika di bawah penggaris. Jadi seadanya di sini. Ya, bisa. Tulis aja di sini buktinya. Di sini bukti. Buktinya tulis di sana bukti. Tuliskan di sininya. Tunggu sampai ke akhiran. Lagi. Si Jack dan pohon kacang aja. Jack dan bahasa ibu saja paling adega rata tempat dan suasana. Bangsa kita harus mana amanatnya tidak boleh serahkan paling tak maju. Jack membaca yang paling ke atas dan sana banyak tiga latar desa bukan ada mana desa itu saja katanya alurnya menggunakan alur maju. Ada yang ditanyakan teman-teman? Apa itu alur maju? Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Yang pertama dari inklusif adalah tema. Temanya adalah keluarga yang miskin. Bukti dalam teks adalah mereka hidup memperhatikan hanya ada seekor sapi. J, kakek, raksasa, dan istri raksasa. J melawan saat kita sebentar. J kedua kacang pisang dua ayam. Terus kita dikatakan dua sisa. Ya itu puji kesempatan Anda. Janganlah menjadi orang pemalas. Bina Allah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa merangkumnya dalam bercerita. Silakan siapa? Lida. Ceritakan kembali yang kamu pahami dari cerita pohon si Jack dan pohon kacang ajaib. Pika boleh? So, sekemampuan bahasa kamu saja. Yang kamu pahami setelah kamu menganalisis unsur intrisiknya, berarti ingat ceritanya. Siapa yang duluan? Anak, boleh? Oh, Sandrina. Liana Sandrina ya? Sandrina, aduh ibu suka salah. Silakan. Nah, ceritakan kembali dari film yang tadi sudah ditayangkan. Atau temannya bisa? Ceritakan tempat Windy dulu. Saling lempar temannya lagi Livia. Ini grupnya di sini harus bisa menceritakan kembali. Atisah bisa pindah ke sana. Silakan. Kan tadi udah ditemukan tuh temanya, tokohnya, latarnya. Silakan ceritakan kembali. Bisa? Bisa mendeskripsikan, menarasikan? Sama ya? Dede Isma, Silvi, Yayan. Wah, tidak ada berarti. Oke. Di sebuah desa hiduplah seorang anak laki-laki dan ibunya yang seorang janda. Mereka hidupnya itu sangat miskin dan kekurangan untuk makan. Ibunya meminta anaknya untuk menjual sapi karena tidak ada makanan untuk dimakan. Setelah itu, Jack membawa sapinya ke pasar dan bertemu kakek-kakek. Silakan. Dan juga sama kita bisa. Memberikan satu tersebut. Terus, selanjutnya Raffi. Baik, kemudian membawa kacang ajaibnya, lalu dia dan dimarahi oleh ibunya. Tapi digantikan dengan kacang ajaib. Lalu ibunya menangkap baru ibunya pada untuk membantunya dan menulisnya untuk pohon yang sangat besar dan tinggi dan kemudian melompat dari kaca dan memanjat pohon tersebut sampai di sebuah lubang besar yang sangat luas. Pohon di sana sangat besar dan bunga juga sangat besar. Dia kemudian menutup dan saat diberi seperti itu dia kemudian semuanya berdua muncul seorang wanita tersayang merupakan ibu. Kemudian dia mengatakan wanita tersayang itu memiliki kesimpulan masih
Saat di meja makan, tiba-tiba terdengar sebuah langkah kaki. Ternyata itu suami si wanita itu. Suami raksasa itu mencium aroma yang berada di dalam kopi. Lalu suami itu tertidur saat menghitung koin emasnya, dan di luar dari koper tak mengambil sekalipun koin emas dan dia membawanya ke rumah dan kemudian memberikannya kepada ibunya. Ibunya sangat senang karena diberi emas oleh anaknya. Lalu mereka memberi makanan untuk kehidupan sehari-harinya. Tidak lama kemudian mereka kehabisan emas tersebut. Lalu dia kembali memanjat pohon tersebut dan mengambil seekor ayam yang bertelur emas. Sudah selesai? Terima kasih untuk kelompok. Pertanyaan dari kalian dari pembelajaran tadi, kalian sudah memahami tentang unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Oke, dalam unsur intrinsik cerita fantasi itu ada berapa? Cung, ada berapa? Ada 7. Yang pertama apa? Tema. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, amanat, ada alur, boleh berarti jadi 5. Yang keenamnya sudut pandang. Yang ketujuh apa lagi? Watak itu maksudnya pada, oh iya watak. Oke, berarti semuanya ada 7. Apa yang bisa diambil dari pembelajaran kita hari ini? Menurut kalian apa? Jangan serakah, jangan malas. Ya, jangan apa lagi? Jangan mengganggu hak orang lain. Oke, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Alhamdulillah kalian sudah paham. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Kita akan mencoba kalian untuk menulis sebuah cerita fantasi. Ya, siap-siap ya. Otak kalian untuk bekerja. Silakan bereskan semua peralatannya. Dirapikan kembali untuk penutup pembelajaran. Silakan tarik lagi. Kan sebagai ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya.